Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit rangkuman materi dari bab 1 sampai bab 4 untuk persiapan PTS nanti. Oke, langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu expression of asking for attention. Ekspresi meminta perhatian. Perhatian di sini bukan meminta perhatian kasih sayang, tapi meminta orang lain untuk lebih fokus pada diri kita. Ungkapannya diantaranya, May I have your attention please? Bolehkah saya minta perhatianmu? Attention please. Mohon perhatiannya. Look. Lihat, look at me, lihat aku. Look here, lihat ke sini. Look over there, lihat ke sana. Hey, listen, dengarkan. Excuse me, permisi. I'm sorry to bother you. Maaf, saya mengganggumu. Selanjutnya, materi yang kedua, expression of understanding. Di sini akan ada 3 bahasan. Yang pertama, checking for understanding, menanyakan pemahaman kepada orang lain. Do you know what I'm talking about? Apakah kamu tahu apa yang saya bicarakan? Do you understand what I am saying? Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Do you know what I mean? Apakah kamu tahu apa yang saya maksud? Do you understand? Apakah kamu mengerti? Are you following me? Apakah kamu mengikutiku? Maksud di sini bukan mengikuti berjalan, tapi mengikuti pembahasan. Lalu, are you with me? Apakah kamu denganku? Di sini juga sama, menanyakan apakah kamu masih memperhatikanku? Itu maksud dari are you with me? Lalu ada did you get it atau got it? Artinya kalau di kamus get itu mendapatkan, tapi di sini artinya apakah kamu paham atau dapat memahami apa yang saya maksud. Kemudian ada showing understanding. Showing understanding itu memberikan bahwa kamu itu sudah paham. Contohnya, I understand what are you saying? Saya paham apa yang kamu katakan. I know what you mean. Saya tahu apa yang kamu maksud. I understand. Saya mengerti. I'm with you. Ya, saya denganmu. Maksudnya saya denganmu, saya masih memperhatikanmu. I hear you. Saya mendengarkanmu. I see. Ingat, see di kamus itu artinya melihat, tapi see di sini artinya saya paham, saya ngerti. Lalu yang terakhir, I get it atau I got it. Artinya, ya saya paham, saya dapat memahami apa yang kamu maksud. Begitu maksudnya. Kemudian yang terakhir, lack of understanding. Maksudnya kurang paham. Jadi kamu memberitahukan pada orang lain bahwa kamu itu kurang paham. Contoh, I am not sure what you mean. Saya tidak yakin apa yang kamu maksud. I'm sorry, I don't understand. Maaf, saya tidak paham. What was that again? Apa yang kamu maksud? Atau coba ulangi lagi. What do you mean? Apa yang kamu maksud? I don't follow you. Saya tidak mengikutimu. Maksudnya bukan mengikuti berjalan kayak tadi, tapi saya tidak mengikuti pembahasanmu atau penjelasanmu. I don't get it. Saya tidak dapat mengerti penjelasanmu. Kemudian akan ada contoh soal. Soal yang pertama, Teacher, do you know what I mean? Students, blah blah blah, tell me once more please. Di sini student mengatakan,
Beritahu aku satu kali lagi. Berarti student ini tidak memahami apa yang guru maksud. A. Yes, of course. B. I think it's good. C. I understand things. D. I'm sorry, I don't understand. Jadi jelas kalau siswa itu tidak paham, jawabannya adalah D. I'm sorry, I don't understand. Contoh soal yang kedua. Amy, blah blah blah, there is a cute cat. Danny, you are right, it has a long hair. Ami di sini ingin meminta perhatian Danny bahwa ada kucing lucu di sana. Jadi jawaban yang paling tepat adalah look over there. Lihat di sana. Ada kucing yang lucu. Selanjutnya kita akan membahas expression of praising or complimenting, yaitu ungkapan memuji orang lain. Untuk memuji orang lain, kalian harus menggunakan kata-kata pujian yang bisa menyenangkan hati orang lain. Contohnya, you look beautiful, kamu terlihat cantik. What a lovely dress. Ingat, di sini ada kata what. What di sini artinya bukan apa, tapi wah, wow. Itu menandakan sebuah ekspresi menakjubkan. What a lovely dress berarti artinya wah, bajunya sangat bagus. Well done, good job. Kerjamu bagus, kerjaannya bagus. Wow, you are very diligent. Wah, kamu rajin sekali. Dan untuk merespon suatu ungkapan memuji, jika kalian dipuji orang lain, kalian bisa menjawab dengan thank you, terima kasih, atau thanks a lot, thank you so much, terima kasih banyak, thank you for saying that, terima kasih sudah mengatakan itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang expression of opinion. Mengekspresikan pendapat. Akan ada dua pembahasan. Yang pertama, asking opinion, meminta atau menanyakan pendapat. What do you think about? Apa yang kamu pikirkan tentang apa yang akan kamu tanyakan pada orang lain? What is your opinion about? Apa pendapatmu tentang? How do you feel about? Apa yang kamu rasakan tentang? What is your view on? Apa pandanganmu pada? Do you think? Kamu pikir? Don't you think? Tidakkah kamu berpikir? Yang kedua, giving opinion, memberi pendapat. I think, saya pikir, titik di sini maksudnya apa pandanganmu atau pendapatmu tentang sesuatu yang sebelumnya ditanyakan. In my opinion, pendapatku, I feel that, saya rasa, in my view, pandanganku, I think so, saya berpikir seperti itu. I don't think so, saya tidak berpikir seperti itu. Untuk membedakan asking dan giving opinion, bedanya adalah kalau asking itu ada tanda baca tanda tanyanya karena ini menanyakan pendapat, sedangkan giving opinion itu jawaban dari asking opinion. Kita akan pembahasan soal kembali. Soal yang pertama, Amila, hey, your painting is amazing. Ronald, thanks, I'm glad you like it. The underlined sentence is expression of. Yang digaris bawah itu ekspresi apa? Ada kata amazing yang artinya luar biasa. Ini jelas bahwa Amila itu memuji Ronald. Jawaban yang paling tepat yaitu praising someone, memuji seseorang. Untuk soal yang kedua, misal, Hi Mark, blah blah blah, the 18th Asian Games. Mark, in my opinion, it was great. Untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus paham dulu respon dari si Mark.
In my opinion, it was great. Saya berpendapat bahwa itu sangat bagus. Karena Mark itu memberi jawaban sebuah opini atau pendapat, berarti Michelle itu menanyakan pendapat. Di sini yang menanyakan pendapat ada dua, ada C dan D. Mana yang paling tepat? Karena ini karena Michelle sudah memberikan tema bahwa Asian Games, jawaban yang paling tepat adalah what do you think about? Apa yang kamu pikirkan tentang Asian Games yang ke-18? Pembahasan selanjutnya can, bisa. Akan ada 3 kalimat. Kalimat positif, I can swim, saya bisa berenang. Negatif, I cannot atau can't swim, saya tidak bisa berenang. Pertanyaan, can you swim? Bisakah kamu berenang? Jawabannya ada dua, yes, I can. Ya, saya bisa. Atau no, I cannot. Saya tidak bisa. Lalu will, akan. Positif, kalimat positif. I will swim. Saya akan berenang. Negatif, I will atau won't swim. Saya tidak akan berenang. Pertanyaan, will you swim? Akankah kamu berenang? Yes, I will. Saya akan. No, I will not. Saya tidak akan. Yang harus diingat di sini, setelah kata can dan will harus menggunakan kata kerja ke-1. Tidak boleh ada kata to dan kata yang berakhiran s, ed, atau ing. Seperti she can to eat. Harusnya she can eat. Contoh lain, my father will going. Harusnya my father will going. Jadi ingat, harus menggunakan kata kerja ke-1. Tidak boleh ada kata to, kata yang berakhiran s, ed, dan ing. Oke, selanjutnya ada suggestion, memberi saran. Ciri dari suggestion ada kata should, yang artinya seharusnya, dan should not artinya tidak seharusnya. Contoh, you should go to the doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Kemudian obligation, keharusan. Ciri dari obligation adalah must, artinya harus. Contoh, you must go to school on time. Kamu harus pergi ke sekolah tepat waktu. Kemudian ada prohibition, larangan. Cirinya ada kata must not, yang artinya tidak boleh atau tidak harus. Contoh, you must not come late. Kamu tidak boleh datang terlambat. Sama halnya dengan can dan will, yang harus diingat, setelah kata-kata should, must, dan must not harus menggunakan kata kerja ke-1. Tidak boleh ada kata to, kata yang berakhiran s, ed, maupun ing. Seperti, you should to read the book. Harusnya you should read the book. Contoh lain, she must play game. Harusnya she must play game. Kemudian ada my friend must not wearing hat. Harusnya my friend must not wear hat. Jadi ingat, tidak boleh ada kata to, akhiran s, akhiran ed, dan akhiran ing. Semuanya harus didampingi dengan kata kerja ke-1. Lalu Ibu akan kembali membahas soal yang pertama. Can you make a cup of coffee? A. Yes, I cannot. B. No, I cannot. C. No, they cannot. D. No, they can. Jawaban A itu otomatis salah karena setelah yes harusnya can. Dan D
itu juga otomatis salah karena setelah no pasti ada cannot. Jadi pilihannya antara B dan C. Mana yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah B. Karena pertanyaannya adalah can you make? Ada bisakah kamu membuat kopi? Berarti jawabannya tidak, saya tidak bisa, bukan tidak, mereka tidak bisa. Jadi yang paling tepat adalah B. Soal yang kedua. I don't understand English. You blah 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 English more. A. Should study. B. Should studying. C. Should studied. D. Should study. Ingat, setelah kata should, must, can, will tidak boleh ada yang berakhiran to, tidak boleh ada yang berakhiran ing, yang berakhiran ed, dan berakhiran s. Harus menggunakan kata kerja ke satu. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. You should study. Soal yang ketiga. Blah blah blah. Tell the teacher that I am still sick. Yes, I will tell her. Ingat, untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini, kalian harus memahami dulu responnya, yaitu yes, I will tell her. Ada kata I will, berarti pertanyaannya adalah will you? Kalau jawabannya I will, berarti pertanyaannya adalah will you? Untuk soal yang keempat, I blah 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 wear a uniform when I'm in the school. Saya titik-titik memakai seragam. Ingat, memakai seragam itu adalah keharusan, kewajiban. Mana kalimat keharusan atau kewajiban? Can, will, must, atau should? Jawaban yang paling tepat adalah must, harus. Untuk materi terakhir ini, Ibu akan membahas tentang expression of inviting, ungkapan mengundang atau mengajak. Cirinya adalah ada kata let's, ayo, atau are you coming to, apakah kamu datang ke kemana kalau kalian mengajak atau mengundang. Dan untuk meresponnya ada dua, ada accept, menerima, dan ada refuse, menolak. Kalau menerima, bilang okay atau yes, of course, tentu, sure, tentu. Dan untuk menolak, sorry, I'm busy, maaf, saya sibuk. Atau maybe next time, mungkin lain waktu, atau to the point, no, thank you, tidak, terima kasih. Ini pembahasan soal yang terakhir. Eddie, it's a nice day. Wah, hari ini menyenangkan. Ellie, don't take the bus. Jangan naik bis. Let's blah 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 to school. Nah, sama kayak can, will, and should, must. Setelah kata let's itu tidak boleh ada ing, to, ed, atau s. Jadi jawaban yang paling tepat adalah walk. Let's walk to school. Ayo kita berjalan ke sekolah. Demikian pembahasan rangkuman materi ini. Semoga ujian kalian sukses dan bisa mendapatkan nilai yang besar. Amin ya rabbal alamin. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.